Nah, aku mau bahas banget ya, walaupun agak sedikit gimana ya, dibilang kesel ya kesel ya. Gini loh, aku bukan fans siapa-siapa, aku bukan fans Fuji, bukan fans Alia maupun Torik ya. Di sini aku hanya sebagai pembaca karakter aja ya, yang ingin kasih info ke kalian gitu karakter dari ini. Ya seperti yang video aku sebelumnya mengenai karakter Alia udah ya, Fuji yang belum aku bahas karakternya ya. Ini loh yang aku sesali itu banyak banget gitu loh. Aku nggak tahu siapa ya, entah itu mbak apalah, fans dari satu si A, si B, si C atau apa yang akhirnya menjatuhkan lah, sampai benar-benar menghina Alia lah. Sekarang gini ya, kalau kalian seluruh Indonesia atau seluruh dunia bahkan ya menjodoh-jodohkan atau apapun itu, tapi Allah tidak berkehendak, gimana? Takdir bisa dirubah dengan doa, tapi tetap semua itu adalah keputusan Allah gitu. Jadi aku sangat menyesali sekali ya, eh, keributan-keributan sampai penghinaan-penghinaan terhadap Alia gitu. Aku rasa itu nggak pantas deh. Tapi ada baiknya juga untuk Alia, jadi mengurangi dosa ya. Nah, kembali lagi aku mau baca karakter Fuji yang katanya lagi heboh-heboh ya. Ada chat-chatnya Fuji yang maki-maki karyawannya. Nih, aku mau kasih tahu di sini bukan berarti aku menjatuhkan siapapun ya dan apapun itu, tapi memang ya Fuji ini memang mempunyai karakter yang cukup keras ya. Ya bahasanya Fuji memang seperti itu. Mungkin ini loh, ada sebagian orang yang menganggap itu kasar gitu. Bagi dia enggak gitu. Itu biasa aja, itu bahasanya orang marah gitu. Dan sebenarnya sih kalau aku lihat dari chat itu ya ada sisi kasar dan juga ada sisi ya itu sifatnya dia gitu, kerasnya dia gitu. Nah, tapi kembali lagi ya, bisa jadi memang itu adalah bahasa mereka berdua. Jadi kita nggak bisa bilang juga kasar atau apapun, kita nggak bisa menilai itu karena bisa jadi itu bahasa mereka gitu. Nah, kalau dilihat dari chat itu ya kelihatan banget sih sebenarnya Fuji ini udah kecewa banget sama orang yang dia chat itu, makanya jadi bahasanya kayak gitu. Kembali lagi, Fuji anak yang baik, Fuji pekerja keras, Fuji orang yang bertanggung jawab, anak muda yang penuh semangat sekali. Dia ini ingin maju, ingin sukses ya, dan sudah dibuktikan oleh Fuji bahwasanya Fuji ini mampu gitu. Gila, sampai beli rumah loh seharga segitu, itu kan gak main-main banget. Nah, yang aku sesali di sini adalah kenapa netizen ini bisa jadi kayak menyerang gini, padahal kan mereka bisa jadi sahabat, bisa jadi baik. Yang dilihat dari Torik juga, Torik putusnya itu, mundurnya itu secara baik, masih ada silaturahmi dari Atanya maupun Torik juga kalau ketemu opa sama oma atau orang tua dari Fuji ini masih masih bagus gitu. Jadi kenapa gitu loh harus ada hal-hal seperti itu? Justru kalian loh yang memecah belahkan mereka ini. Nah, sangat disayangkan itu terjadi gitu. Seharusnya itu tidak terjadi. Dan keputusan Fuji dan Torik putus ini sudah pilihan yang menurut mereka itu tepat gitu. Karena apa? Karena Fuji ini jenjang karirnya masih panjang. Keinginan Fuji untuk berkarir, untuk bebas, untuk menikmati hidup itu jauh lebih besar dibandingkan untuk memutuskan untuk ke jenjang yang serius. Sementara kalau Torik ini dilihat dari usianya dan dia kan laki-laki gitu, pastilah dia pengen juga untuk ke jenjang pernikahan gitu. Dia mungkin minta waktu gitu kapan, tapi Fujinya belum siap gitu. Kalau orang belum siap kan kita nggak bisa paksa, itu adalah keputusan dia punya cita-cita dan itu hidupnya dia. Nah, kalau dilihat lagi gitu, dibanding-bandingkan pacaran antara Fuji dengan Torik, oh Torik dengan Fuji lebih begini, Torik dengan Alia begini, gini loh. Aku melihat sisi dewasa seorang Alia. Itu kita tidak bisa pungkiri ya, si Alia ini sangat dewasa sekali, berbeda gitu loh. Orang punya jiwa dan karakternya masing-masing gitu. Ada yang jiwanya dia tuh kalau ketawa atau kalau riang tuh dia terbahak-bahak gitu. Yang bagaimana? Ada orang yang biasa aja gitu loh. Dia masih bisa kontrol gitu untuk tidak berlebihan gitu. Dan juga pengalaman hidup pun berpengaruh kepada sifat seseorang. Nah,
kita udah lihat kan gempuran bagaimana yang seorang Alia ini hadapi gitu, nggak mudah loh jadi dia. Nah ditambah lagi dengan netizen ini. Nah tapi yang aku lihat si Alia ini memang orang yang masya Allah tabarakallah ya, mungkin karena gempuran hidup dia udah banyak juga, akhirnya setiap ada kerikil atau ada hinaan dari netizen lah, diserang habis-habisan, dia bisa loh memanage diri dia sendiri gitu. Dia bisa kontrol diri dia sendiri gitu. Dia masih bisa tahan, dia masih apa. Tapi ingat juga dia juga punya orang tua, dia punya orang-orang di sekitar dia. Jangan sampai jadi nanti bagaimana ya. Dan juga aku lihat Torik dan Alia bukan berpacaran yang seperti anak-anak atau ABG atau anak-anak baru remaja. Mereka ini menjalani hubungan yang sehat, yang serius, yang dewasa, bukan yang gimana-gimana gitu. Nah, jadi gaya pacaran orang tuh berbeda-beda. Ketika mungkin Torik dengan Fuji terlihatnya lebih wah, lebih bebas, lebih terbahak-bahak, lebih bagaimana gitu. Itu gaya pacaran pada saat dengan si dia beda lagi gitu. Kayaknya kita juga kayaknya gitu deh, cuma karena ini terlalu digiring, terlalu diputer-puter, terlalu banyak yang merasa kecewa gitu. Sedangkan untuk apa kita kecewa? Bolehlah kita berharap, tapi ingat kembali lagi mereka punya diri masing-masing, mereka punya jiwanya masing-masing, dan mereka punya hak terhadap diri mereka masing-masing. Ya, kalau aku bilang keputusan Fuji untuk lebih berkarir tidak salah. Karena apa? Karena dia baru dimulai hidupnya gitu. Terus kalau ada yang bilang, iya dia kan artis karena kakaknya meninggal. Itu namanya rezeki, membawa berkah, bukan kematiannya terus jadi gimana-gimana. Sekarang gini ya, kita kan tahu ya selama ini Vanessa itu yang benar-benar menerima Vanessa adalah keluarga dari si almarhum suaminya Vanessa. So salahnya di mana? Gitu, mungkin inilah berkah dari apa yang mereka tanam kepada almarhum, akhirnya mereka dapat berkah dari kebaikan mereka sendiri. Jadi jangan terlalu berlebihan gitu loh dengan rezeki orang. Jangan sampai kita menjadi orang yang nanti terjerumus karena perbuatan sendiri, karena kita iri dengan rezeki orang. Cara atau jalan rezeki orang itu berbeda-beda. Itu yang harus dipahami ya. Kasihan loh Fuji itu, aku lihat ya dia itu tertekan, dan dia tertekannya bukan karena Gen Halilintar maupun si Toriknya, justru karena kalian nih netizen yang terlalu waktu pacaran terlalu banyak nuntut, sempat juga gimana dia dapat serangan yang katanya dia ini artis karena kakaknya meninggal lah. Coba deh kalau kita denger kayak gitu tuh kan gak enak banget gitu. Alah lu kayak kasarnya ya, karena kan kakak lu mati. Bisa gak sih harta tuh diganti sama nyawa, dibandingkan gitu popularitas lah, harta lah, kekayaan lah dengan nyawa? Itu tuh gak ada arti, gak bisa sebanding, gak bisa setara. So aku sih berharap ya sama kalian untuk lebih dewasa lagi gitu, menyikapi Torik dengan Alia, Torik dengan Fuji. Itu sudah keputusan mereka gitu. Aku tuh malah kasihan loh ngelihat sebenarnya aku lihat di sini Torik dan keluarganya Gen Halilintar maupun Reza Artamevia sendiri tuh dewasa banget gitu dengan menahan emosi mereka, menahan untuk tidak terlalu kelihatan bagaimana, terlalu berdekatan, karena untuk menjaga perasaan-perasaan yaitu fans Fuji dan Torik yang dulu gitu. Nah itu kan sudah sesuatu yang baik ya. Dan yang aku lihat Torik maupun Fuji itu udah sama-sama move on, udah sama-sama nyaman di tempatnya. Fuji, tapi walaupun aku bilang ya, aku berani bilang Fuji ya wanita wajar lah ya kalau masih ada sisa-sisa perasaan atau apa. Nah Fuji ini lagi ngebimbing hatinya, lagi mendoktrin diri dia, lagi membesarkan lagi hati dia untuk melepaskan semua beban, untuk melepaskan semua yang menjadi ikatan kencang. Nah tugas kita adalah mendukung dong, karena apalagi itu dalam kebaikan. Nah ya itu aja sih yang aku bisa bilang untuk kalian nih para netizen atau para fans atau apapun, untuk lebih cerdas menyikapi ini ya. Semoga ada manfaat dari video ini untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.